Ya, teman-teman, kembali lagi kita masih di tempat Ki Jagat Agung. Kita akan spill di episode ketiga ini mengenai metafisika. Ya, inilah yang menarik. Ternyata yang goib-goib itu ya bisa dihubungkan dengan ya zaman modern ini, yaitu metafisika. Coba diuraikan dan dibagi pengalamannya Ki Jagat Agung untuk para pemirsa. Monggo. Ya, Ki Badra. Jadi sebenarnya metafisika itu kawan-kawan dapat lihat informasinya di link ini nih. Nah, setelah melihat informasi itu, jadi sebenarnya metafisika ini kan penyebutan modern ya, penyebutan dunia barat. Sebenarnya sama, pelajaran tentang yang tak kasat mata, tentang yang gak kelihatan, tentang gaib, tentang mistik, itu semua masuk ranahnya. Betul Ki, seperti yang di episode kedua disebutkan. Yakin nggak? Yakin ini ya psikologinya tujuannya nggak memberikan mental block. Ya, itu pun nanti soal mental block kita bahas ya di episode yang lain gitu ya. Jadi satu hal itu Ki, kemudian yang metafisika ini kan penyebutan modern, dan biasanya metafisika ini dikaitkan dengan yang lebih ke arah ada sainsnya atau teknologinya. Kayak contohnya ada alat-alat ini yang disebut radionik. Nanti gambarnya saya tampilkan. Ya, nanti sabar ya pemirsa. Kemudian seperti tensor, bola tensor ini. Ya, ini pun masih tensor, cuman solderannya belum saya betulin, jadi ring Ya, tensor. tolong Ki didekatkan. Gulungan kawat tembaga. Orgonite, ya, kayak ini piramid-piramid orgonite, kristal, atau kayak contoh kayak koil, salah satu jenis koil. Yang menarik kayak ada tongkat itu Ki. Ya betul, ini tongkat bisa untuk refleksi juga, cuman ini belum saya betulin tongkat yang ini. Kemudian ini dari tembaga. Banyak jadi gini, nah ini orgonite, banyak kayak yang lebih berbau sains mungkin dikaitkan ke metafisika. Cuma sebenarnya menurut saya secara tradisional maupun modern itu sama. Dan yang saya agak sedih, kadang-kadang orang modern tidak mau melihat ke belakang. Walaupun ya filosofi ini nggak boleh melihat ke belakang, bukan itu, bukan. Gini loh, yang namanya sesuatu ini di alam semesta sudah ada sejak dulu, yang ilahi sendiri nggak terlihat. Sama halnya dengan hal metafisika, gaib, mistik, atau apapun nggak terlihat. Dari zaman kuno, nenek moyang kita khususnya di Nusantara dan di belahan dunia lain, di barat juga, kayak di barat ada penyihir taman atau witch garden atau apa itu sebutannya, para ahli alkemi. Penyihir ini
dukun, suhu atau sekarang ya sebutnya. Sebenarnya sama. Iya. Ilmu gaib. Ada yang orang udah anti sihir katanya. Ada bahasanya. Ya di luar sihir ini bukan bahasa yang tabu. Ya ilmu gaib itu sihir kalau di luar. Nah jadi banyak teknologi dari zaman dulu seperti penggunaan magnet, penggunaan ramuan, herbal. Itu pun teknologi metafisika dari zaman kuno. Cuma di zaman modern disesuaikan ke zaman modern dengan komponen elektronik contohnya. Kayak seperti hal saya memakai orgon. Mungkin banyak khususnya orang Boleh orgonet, ditunjukkan? orang orgonet nih ya saya bukan mau menjelekkan atau gimana. Menurut saya banyak yang monoton dalam arti kata katanya orgonite itu hanya ya perpaduan kristal, resin, ya diolah dengan kesadaran hanya begitu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Mungkin saya lebih kayak membuat orgonite secara esoterisnya. Dalam arti kata begini. Oke. Ini saya buat. Tolong didekatkan. Bersama dengan teman di rumahnya waktu itu. Seorang sesepuh orgonite juga. Ini saya meteornya aja 4 biji. Meteor Gibeon, kemudian Moldavit, kemudian apa itu yang Cina punya? Hukang, Satam, dan puluhan jenis batu. Besinya juga ada emasnya, ada kuningan, ada tembaga, ada perak, aluminium, dan bahan-bahan rahasia lainnya. Jadi di dalam orgonite ini, pembuatan orgonite secara esoteris, saya mengambil waktu baik. Nah banyak orang kan mau bikin orgonite kapan aja. Betul. Kemudian jam baik, jadi hari dan jam baik, kayak malam yang diperkirakan malam-malam Lailatul Qadar, kalau di saudara kita yang muslim itu kan malam yang baik ya, auranya baik, ethernya, suasananya baik. Saya buat seperti itu, mengikuti jam planet juga, dengan kesadaran juga, dengan meditasi. Jadi ibaratnya secara esoteris. Nah ini kita masuk ke dalam sedikitnya sains kuantum. Dikatakan semua ini adalah medan kemungkinan superposisi, di mana seorang pengamat mengamati keadaan superposisi ini akan runtuh menjadi seperti sang pengamat yang mengamati. Tapi memang tidak semudah itu ya, ini sekedar teori. Tapi nyambung ketika kita dengan kesadaran, karena di sains kuantum sendiri juga kesadaran itu adalah satu kekuatan, dan kesadaran kita terfokus dalam pengamatan, yaitu menjadi dengan konsentrasi. Yang saya maksudkan seperti itu, ketika kita ada niat dengan kesadaran penuh, kita meritualkan ibaratnya. Ya, jadilah hal-hal orgonite ini bukan sekedar memadukan kristal dan resin, ada energi orgonnya, generator energi, bukan sekedar itu, tapi ada maksud, niat, tujuan yang lain yang terkandung di sini yang memfungsikan ke arah seperti itu. Nah, banyak hal kayak contohnya nanti saya tunjukin aja gambarnya pemirsa ya. Ya, sabar. Nanti akan ditunjukkan satu persatu biar lebih detail. Amulet di toko Kibadra itu saya banyak bikin menjadi orgonite. Dalam arti kata penyatuan antara orgonite dan amulet tanpa merubah kekuatan amulet itu malah membooster menurut saya loh ya. Kemudian seperti ilmu Kabalah. Ini kan kita tahu adalah Seal of Solomon ya. Solomon Seals. Jadi walaupun dia buatan, gambar depannya ini
biru melambangkan Jupiter. Nanti kita akan bahas hal-hal itu juga ya. Saya buat di hari Jupiter, waktu Jupiter. Kemudian belakangnya ini saya buat seperti orgonite. Ya masuknya orgonite juga nih belakangnya ini. Jadi ada koil, ada bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan planet itu. Jadi secara saya membuat ini semua secara esoterisnya atau ada makna lainnya, bukan sekedar baku atau monoton. Hanya kita buat seperti itu. Dan kayak orgonite juga Ki ya, sebelum membuat saya berpendapat bersama teman-teman yang sependapat. Sebelum kita memahalkan orgonite, kan ada penjualan orgonite ya. Sebelum kita membuat sesuatu yang bagus, kita belajar dari awal. Apa? Di orgonite itu terkenal dengan gifting, memberi ke alam, ke sesama, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih baik. Ya. Karena adanya generator energi ini, si Qi, alat Qi ini untuk tersebar. Nah, ibaratnya sebelum saya membuat orgonite selama setahun lebih, mungkin 6 atau 7-8 ribu orgonite saya buat dalam bentuk sederhana. Tower buster ini agak jelek, sorry, berdebu di bawah soalnya saya taruhnya tower buster seperti Dan itu belum di finishing. ya, ini masih mesti dicor sekali lagi. Saya buat tower buster, saya bagi-bagikan, saya lempar ke alam, saya tebar ke alam, ke sungai misalkan, ke tempat-tempat yang maaf kata tempat keramat agar ekosistemnya juga baik, ke sutet-sutet. Banyak saya kasih orang juga untuk sekedar pajangan nih biar rumah lu sehat, anti radiasi, karena kan taunya itu ya, dapat di-search sendiri ya soal orgonite itu Ya. apa gitu. Jadi saya lakukan itu dulu, bagi-bagi dulu agar alam kenal kita, agar kita pun matang dalam arti kata kesadaran kita, kekuatan kita. Barulah saya mulai membuat yang untuk jualan. Sampai saat ini pun saya masih menerima orgonite custom. Kayak piramid ini, nanti gambar-gambarnya ada piramid 4 unsur. Api, air, tanah, udara. Ya. Ya. Menarik nih teman-teman. Nah, tadi ada dibahas mengenai esoteri. Ya, esoteri yaitu fungsi-fungsinya. Nah, bagaimana? Akan dibahas di berbarengan dengan sains kuantum. Yaitu fungsi-fungsi ini memang sengaja kita nggak spill ya. Karena ini akan berkaitan dengan sains kuantum, teman-teman. Nah, apabila ya teman-teman masih penasaran, silahkan ditunggu komentarnya. Apabila ada yang kekurangan dan salah, dikoreksi. Apabila mau ditambahkan, silahkan. Dengan tanpa tujuan kita ini menyinggung ajaran, agama, ras, ataupun keyakinan dari para pemirsa. Karena metafisika ini ya akan bergabung dengan sains kuantum. Itu luas sekali pembahasannya. Nah, baik Ki Jagat, silakan penutupan. Ya, jadi pemirsa, nanti kita akan membahas sains kuantum karena menurut saya nyambung sekali ke hal metafisika, ke hal gaib, ke hal yang sudah para nenek moyang manusia ini secara esoterik mengajarkan dalam Veda, maaf kata bukan membicara agama tertentu. Dalam kepercayaan Buddhis, Sang Buddha berkata banyak hal tuh. Kemudian Kabalah, ya, dan pengetahuan-pengetahuan esoterik lainnya, itu kok nyambung. Soal Big Bang, soal semesta ini, soal emanasi, keilahian, dan lain-lain. Gitu. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen yang membangun. Salam persaudaraan. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.